Halo teman-teman, bertemu lagi di acara Cendol. Kali ini teman-teman ditemani oleh Kak Eka. Sebelum Kak Eka mulai, Kak Eka mau kembali menginformasikan untuk teman-teman yang ingin mengikuti lomba Gerakan Nasional Membaca bahwa waktu pengumpulan berkasnya diperpanjang sampai tanggal 22 November. Untuk pengumuman hasil lombanya akan kami informasikan di akun Instagram dan Facebook Diskusi Kota Sukabumi. Teman-teman, untuk mengikuti lomba bukan berarti kita harus menang, karena lomba itu adalah untuk mengukur kemampuan kita di kategori lomba tersebut. Untuk teman-teman yang sedang menunggu hasilnya, jangan takut gagal ya, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, Kak Eka lanjutkan bercerita ya. Kali ini Kak Eka akan bercerita dengan judul Ada Singa di Dalam Dirimu, karya Rahel Bright. Di tempat yang kering dan berdebu, di mana pasir bersinar keemasan, berdirilah batu yang amat besar dan menjulang tua. Sementara di bawah batu itu ada sebuah rumah yang mungil. Di sana hiduplah tikus coklat yang paling kecil, paling pendiam, dan paling lembut. Ia teramat sangat kecil, begitu mungilnya hingga tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Kadang dia juga terinjak, terlewatkan untuk berbagai hal, terduduki. Ya, hidup tikus itu amatlah keras. Sementara itu, jauh di atas puncak batu, keadaan cukup berbeda. Di sana ada singa yang bertahta. Makhluk yang besar dan menarik ini memastikan semua melihat betapa pentingnya dirinya dari seberapa keras suara. Ia adalah kepala kawanan. Dia tegas dan keras. Dia senang menunjukkan kepada semua kalau dia terbuat dari bahan yang kuat. Dia membuat semua terkesan bahwa dia itu sangat hebat. Andai saja, pikir tikus kecil, aku bisa menjadi seperti itu. Lalu, pada suatu malam yang gelap di tempat tidur yang mungil, ide terpintar muncul di pikirannya. Dia melompat dari selimutnya dan mengepalkan cakarnya. Aku tahu yang aku butuhkan adalah sebuah auman. Maksudku, bagaimana kalau tikus ini yang punya cicitan pelan menjadi lebih banyak mengaum dan sedikit berkurang lemahnya? Ya, ia masih akan menjadi tikus berbulu coklat yang mungil, tapi dia akan berteman dan bergabung, lalu hidup akan menjadi lebih indah. Pikir tikus itu. Aku harus menemukan cara. Aku akan belajar bagaimana mengaum, dan aku akan mempelajarinya sekarang. Tapi, ya ampun, cuma ada satu cara. Makhluk yang bisa mengajarinya mengaum adalah seekor harimau. Inilah saatnya untuk menjadi kuat. Raihlah kesempatan selagi pula merasa kecil selamanya itu. Jadi, dia memberanikan dirinya dan dia berpikir seperti pemenang. Dia berangkat ke puncak, berharap agar tidak menjadi makan malam.
Rasanya seperti hal yang paling menakutkan yang pernah dia lakukan. Tapi, jika kamu ingin segalanya berubah, pertama, kamu harus mengubah dirimu. Semakin tinggi dia memanjat, semakin dekat ia kepada singa yang berbaring mengantuk di puncak. Lalu akhirnya, saat dia berdiri di atas jari-jari kakinya, dengan sopan, dia menemukan dirinya tiba-tiba berhadapan hidung harimau. "Maafkan aku, Tuan Singa. Bangunlah, Tuan Singa. Anda kedatangan tamu." "Tuan Singa, maksud kedatanganku, apakah aku bisa belajar mengaum kepadamu?" Keheningan menerpa daratan yang kemilau itu. Singa membuka matanya dan meniup surainya. Waktu bergerak melambat. Ya, rasanya seperti seminggu. Lalu dia membuka mulutnya dan mengeluarkan. Sang singa gemetaran. Kaki-kakinya bergetar. Dia bergerak mundur dan terjengkang. "Jangan sakiti aku," rengeknya. "Oh, tolong, bersikap baiklah." Wah, ternyata singa itu takut pada tikus. "Jangan takut, aku teman, bukan musuh," kata tikus. "Mari kita bermain bersama. Kita akan bergembira, ya." Itu adalah momen yang ajaib pastinya. Ketika tikus sama sekali tidak merasa kecil lagi. Ia telah menemukan suara sejatinya dan belajar untuk mengeluarkan pendapat. Dan untuk itu, tikus tidak perlu mengaum atau berteriak. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya pun berteman. Mereka makin menyukai batu itu, karena sekarang batu itu menjadi tempat berbagi. Si tikus, walaupun tetap kecil, dia merasa besar dalam pikirannya. Dan si singa, dia masih mengaum, tapi dengan tawa sebagai gantinya. Hari itu, mereka berdua belajar bahwa sebetapa besar pun diri kita, semua pasti memiliki kekurangan dan kelebihan dalam diri masing-masing. Nah, teman-teman, itulah cerita ada singa di dalam dirimu. Untuk teman-teman, jangan takut mencoba hal yang baru ya, selama itu adalah kebaikan dan aman untuk kita lakukan. Sekian cerita dari Kak Eka. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di acara channel berikutnya. Dadah!